Alright, ya. Eh, ini seperti biasa lah ya, kan gue udah ngabarin di kelas Pinterest kalau gue sudah nyiapin materi bonus baru, di mana materi bonus baru ke-10 itu gue bakal ngasih materi ngebuat web movie ya, atau cara memasang landing page movie, web movie CPA ya, bukan web movie yang ada movie-nya, tapi ini CPA gitu. Beda boy, kalau web movie CPA sama web movie ilegal yang ada movie-nya itu, yang bisa lo tonton, biasanya lo cari gratisan gitu, itu beda lah ya, cara pemasangannya segala macam, dan kontennya juga berbeda seperti itu. Kalau yang LP movie ini atau web movie CPA ini, itu hanya tempelan thumbnail movie sama sedikit video YouTube ya. Kan biasanya kalau movie yang mau tayang itu atau yang mau rilis tuh ada ininya ya, ada apa namanya itu? Ada apa namanya itu boy? Lupa gue namanya lah ya. Nah itu biasanya orang ngambil dari YouTube gitu, video 1-2 menitnya gitu, nggak full movie gitu. Dan yang terpenting itu update, karena ngambil atau scrap langsung dari ini ya, apa namanya itu, gue lupa. Nanti gue mau bahas ini, apa ya namanya itu, gue lupa. Kalau movie itu, sabar-sabar. Ini dia ya, maksud yang gue maksud tadi itu IMDb. Dan tadi yang kata gue video di YouTube tuh trailer, kan biasanya ada sih video-video, maksud gue movie yang mau rilis tuh ada trailernya dulu, trailer 1, 2, 3 sampai akhirnya full rilis gitu. Nah biasanya trailernya tuh kan ada di YouTube tuh. Nah itu yang nanti menjadi video pancingan yang ada di web CPA kita gitu ya, web movie CPA. Dan untuk kalau yang IMDb ini maksudnya adalah terupdate gitu ya, update terus sesuai yang ada di IMDb, karena langsung nyekrep dari IMDb gitu ya. IMDb ini web kayak review movie yang bakal mau muncul, yang lagi tayang di bioskop mana, bla skornya bla gitu ya. Nah setiap ada yang baru di IMDb, maka bakal muncul juga di landing page movie itu tadi ya, otomatis. Dan itu yang terpenting untuk lorang semua pemain CPA movie, pakai iklan Astera atau apa gitu, serah gitu ya. Ini record kan? Record. Nah jadi ini ya, update materi bonus Pinterest gue adalah yang ke-10 itu ngebuat ngasih materi ngebuat web CPA movie. Jadi seperti biasa, gue pasti sebelum nyelesain video materi itu, gue ngumumin dulu di YouTube. Makanya gue buatin video ini seperti itu, bukan video reupload ya, video langsung gue tag. Nah di sini yang mau gue bahas adalah, kita silang, kita ke sini, ke apa sih ini tadi namanya, exciteblog.jp, atau itu ekstensi untuk negara Jepang ya. Kalau ekstensi Indonesia kan ID, ekstensi Amerika US, bla bla seperti itu. Dan kalau JP itu berarti untuk Jepang. Nah di sini ya, sebenarnya gue udah tahu lama ya untuk exciteblog.jp ini ya, karena ada satu rekan atau katakanlah orang yang WA gue gitu ya, gue lupa itu rekan kelas gue atau bukan gitu, bukan rekan kelas gue sih kayaknya, dia nanya gitu ya, dan gue lagi ada waktu kosong buat ngebales pertanyaannya gitu. Bang, nyari traffic untuk Jepang gimana ya? Pikir gue apaan tuh Jepang. Oh gampang boy, kalau lo main Jav lebih gampang lagi gitu. Tinggal lo kasih kode aja. Ternyata dia kasih tahu blognya, dan dia ngebuat artikel kayak mobil gitu ya, bola segala macam, mobil sport bola. Dan gue liat itu domainnya unik gitu ya, dia pakai subdomain. Jadi kayak abcd.sblog.jp lah gitu-gitu kan. Nah gue langsung mikir, ini blog mas ya, penghasilannya dari mana, dari AdSense bla 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 gitu. Dan gue pikir-pikir lagi, oh ini berarti sama kayak ini coy ya, pemain lama AdSense tau lah ini. Nah ini,
Jadi sistemnya Exchange Block JP ini sama kayak Hapex gitu lah ya. Lo login atau lo daftar di sebuah platform digital blog gitu, dan lo punya profile sendiri. Lo bisa buat blog sendiri, lo buat artikel sendiri gitu. Ada komunitasnya, bisa dibaca sama komunitas yang ada di Hapex ini atau dibaca dari luar, traffic lain gitu. Orang nemuin blog lo yang lo buat dari Hapex, bla 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 seperti itu. Dan di Hapex juga dulu itu bisa lo daftarin ke AdSense. Gue nggak tahu kalau sekarang ini bisa apa enggak ya. Karena dulu gue pernah daftarin Hapex gue ke AdSense, tapi ini khusus untuk artikel bahasa Inggris. Nggak bisa selain itu, dan artikelnya tuh harus benar-benar real bahasa Inggris gitu coy. Nggak bisa kalau terjemahan gitu lo pakai mau terjemahan Google kayak atau Bing Cancel kan, pakai terjemahan Bing kayak pokoknya apa yang terbaik lah, itu nggak bisa. Memang benar-benar real ketikan bahasa Inggris orang gitu ya, maksudnya yang benar-benar lo tahu gitu bahasa Inggris gitu. Karena biasanya yang gue baca di Hapex ini mereka pakai bahasa Inggris itu nggak yang formal gitu kan. Kalau kayak dipakai Google Translate segala macam tuh kayak formal gitu. Ini yang nggak formal boy, pakai bahasa slang mereka gitu. Jadi memang benar-benar nunjukin karakteristik bahasa yang mereka pakai sehari-hari, yaitu Inggris gitu kan. Nah itu yang biasanya keterima di Hapex tahu gue, dan itu sulit. Dan waktu itu gue bisa keterima ada 1 atau 2 artikel ya. Gue lupa boy loginnya gimana. Sumpah gue lupa loginnya gimana. Dan itu hoki juga ya, gue copy paste itu boy. Mungkin yang punya blog orangnya udah meninggal atau apa, gue nggak tahu, makanya artikel yang nggak ke indeks dan bisa gue ambil. Gue lupa banget tuh tahun 2019 lalu, di saat gue masih ngebangun blog gitu ya di Hapex ini. Nah ini gue nggak tahu nih, mungkin update-nya sekarang mereka sudah bisa orang Indonesia gitu atau I don't know ya gitulah. Nah itulah yang gue lihat sama. Nah ini juga iklannya iklan AdSense ya, sama dengan si exciteblog.jp yang lagi rame nih, katanya lagi rame karena sistem push-nya menarik gitu ya, sistem push AdSense-nya katanya menarik, bla seperti itu. Dan gue sudah buat di sini. Apaan tuh? Ya anggap aja ini artikelnya artikel bener loh boy. Understanding Japan apa nih lupa gue ya, pokoknya tentang kesehatan di sistem kesehatan di Jepang lah gitu ya. Ya fotonya kan orang Jepang boy, ya anggap aja fotonya orang Jepang lah gitu. Orang Jepang, kok lo tahu ini fotonya orang Jepang nih, gue tahu nih mbak ini orang Jepang gitu kan, gitu coy. Nah ini dia fatimachuk.xblog.jp. Ini artikelnya pakai bahasa Inggris. Ya biasa lah ya boy, namanya pemain blog lama itu apa-apa naruh backlink lah gitu ya. Gue taruh backlink biar dapat backlink dari xblog.jp, kenapa enggak gitu ya. Dan ya inilah artikelnya seperti itu. Dan katanya di xblog.jp ini mudah keterima AdSense. Langkah-langkah untuk mendaftar ke AdSense itu mudah, lo tinggal buat akun xblog.jp dulu seperti itu sampai lo bisa login, kemudian lo buat blog seperti itu ya. Langkah-langkahnya sulit nggak? Gampang. Kalau tinggal buat blog, nanti lo sudah punya akun, lo buat blog, di sini ada bacaan create blog. Setelah lo buat blog, lo log out, login lagi, baru lo nanti ada bacaan tulis sebuah artikel, baru lo sudah punya yang namanya blog. Seperti itu. Sama kayak lo buat blogspot lah gitu ya. Pokoknya lo masih numpang subdomain dari xblog.jp. Sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai lo punya akun xblog.jp, terus lo sudah bisa login, terus lo nanti sudah verifikasi akun lo, bla bla seperti itu, dan lo sudah buat blog, dan lo sudah bisa menulis sebuah artikel. Buatlah 1 artikel seperti itu ya. Setelah lo buat artikel ya kayak gini, kita bisa setting untuk AdSense-nya ya. Gue nggak tahu ya, katanya sih mudah keterima AdSense-nya, gue nggak tahu. Lo bisa ke bagian setting, kemudian lo pilih basic configuration. Nah di sini nanti ada pilihan pemasangan kayak Google AdSense, Google Analytics. Yang pertama yang bisa lo lakuin adalah memasang Google Analytics ini ya. Nah ini kode ini didapat di Google Analytics di sini. Jadi lo ngebuat akun, lo buat properti baru, harus namanya mengarah ke web lo ini ya, ke
URL lo ini, baru nanti bisa lo daftarkan. Nanti lo bakal dapat ID pengukuran. ID pengukuran ini lo bisa pasang nanti di bagian sini tadi ya, seperti itu. Untuk Google Analytics-nya ini properti, jadi kita dapetinnya dari properti ya. Sabar, gue cari dulu. Oke, sampai mana tadi ya? Gue masih bingung nyari ini ya, nyari property ID. Karena kalau property ID ya yang masih pakai UE ini masih Google Analytics lama. Sekarang udah baru ya pakai Google Analytics 4 yang pakai apa namanya, pelacakannya udah berbeda gitu. Gue nggak tahu sih, ini gue yang nggak tahu apa ya, kayak mana ya. Coba nih kita kosongin aja deh ya. Sekarang kita isi AdSense. Untuk AdSense-nya gampang coy, lo tinggal add site sesuai dari nama blog lo di xblog.jp itu tadi ya kan. Gue pakai fatimacuk.xblog.jp. Terus nanti secara otomatis si AdSense minta kita kasih atau kita pasang ini ya, bisa kita salin dan kita letakkan di kolom ini ya. Kemudian kita bisa kita pasang gitu ya. Nah sekarang bisa kita coba save dulu ya. Untuk ini coba kita kosongin aja. Ternyata kesimpan ya. Oke, kalau sudah kesimpan kita bisa ke Google Search Console untuk kita tambah properti. Kita pilih yang awalan ya, bukan pilih yang ini tapi pilih yang ini. Kemudian kita copy paste saja domainnya tadi dan kita coba lanjutkan. Dan kita pilih mode verifikasi yang pakai Google Analytics Google ya. Coba kita verifikasi. Oh, nggak bisa. Yang mana itu tadi ya? Kalau pakai Tag Manager, oke. Gue pilih dulu caranya. Harusnya bisa pakai nanti Google nih. Oh iya gue tahu. Sabar ya. Nah udah ke ACC itu ya. Jadi intinya pasang ini aja boy, nih pasang ini aja intinya. Nanti tunggu sampai 5 menit, terus lo daftarin ke Google Console ya kan. Daftarin ke Google, tambah properti, pilih yang awalan URL ini, terus nanti lo pilih verifikasi dari atau menggunakan Google Analytics gitu ya. Nanti berhasil. Oke, udah kita simpan semua. Ini juga udah simpan. Sekarang kita ke AdSense. Balik lagi ke sini, saya menambahkan ID pendingan saya. Berikutnya minta peninjauan. Peninjauan diminta. Oke, jadi gue udah pasang Google Analytics ya, sudah centang hijau gitu kan, tandanya berarti sudah bisa diuji, sudah ada data yang masuk gitu ya. Intinya Google Analytics-nya sudah terpasang dan sudah gue tambahin ke Google Console juga seperti itu. Dan kalau gue mau ini ya, mana tadi? Ini kan artikel gue. Siapa nih? Kita bisa copy gitu ya. Gue nggak tahu sih, coba aja ya. Atau mungkin nanti dia bisa terindeks otomatis, gue kurang tahu. Kita coba uji URL aktifnya. URL aktif. Dan gue juga sudah masang ke AdSense ya, dan lagi diperiksa sama AdSense seperti itu. Katanya sih lebih cepat gitu ya keterima sama AdSense-nya. Gue juga kurang tahu. Oh ya, teruji ya, hijau semua itu kan, teruji. Kami tidak apa-apa. Nah gitulah jeleknya kalau pakai subdomain tuh. Kalau di Google Exchange tuh
pengindeksannya kita nggak bisa minta gitu biar cepet gitu, memang sesuai kemauan mereka. Beda kalau misalkan kayak domain TLD, blog TLD kita atau blog domain yang kita sewa .com, .site, bla bla gitu ya. Gue nggak tahu kenapa, karena fatima.eu.org juga gitu ya, domain eu.org juga kayak gitu boy, suka kayak gitu gangguannya, kuota terlampaui bla bla gitu, padahal mah nggak ngapa-ngapain anjir ya gitulah pokoknya. Nah, so nanti kita tinggal tunggu AdSense-nya atau tungguin aja update di video berikutnya. Gue masih mau bahas ini, gue mau lihat AdSense-nya cepet nggak keterimanya dan gimana sih cara nge-push AdSense-nya kalau di blog xblog.jp gitu kan, sebangsa kayak Hapex bla 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 seperti itu. So ikuti video maksud gue tunggu aja video berikutnya. Untuk video kali ini segitu dulu deh.